Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Fahrina, Melinda Salsabila, Novia Dwi, dan Husna Bakiri akan mempresentasikan materi teori akuntansi tentang laba atau income. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi laba secara struktural dan semantik. Dalam perpajakan income dimaknai sebagai jumlah kotor, sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Yang kedua, dalam buku-buku teks akuntansi, khususnya teori akuntansi, istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih atau biasa disebut dengan laba. Yang ketiga, laba dalam teori akuntansi menurut konsep FASB disebut dengan laba komprehensif. Selanjutnya, tujuan pelaporan laba. Yang pertama ada indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang terakhir, dasar pembagian dividen. Teori pelaporan laba. Jadi untuk teori pelaporan laba ini menggunakan dua pendekatan yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi laba. Yang pertama ada satu laba untuk berbagai tujuan. Pendekatan pertama ini berusaha untuk memformulasi konsep laba tunggal dan menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Inilah pendekatan yang ingin dicapai dalam merekayasa pelaporan keuangan umum. Yang kedua, ada beda tujuan beda laba. Pendekatan kedua ini menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas pada berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan menyertai statement keuangan umum, khususnya statement laba rugi, dengan berbagai laporan pelengkap. Selanjutnya, kelemahan laba akuntansi konvensional. Yang pertama, belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatakuasaan antara perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditur memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Konsep laba dalam tataran sistematik. Konsep laba dalam tataran sistematik ini berkaitan dengan makna apa yang harus direkatkan oleh perekayasa pelaporan sehingga laba bermanfaat dan berfungsi sebagai informasi. Yang pertama untuk pengukuran kinerja, yang kedua konfirmasi harapan investor, dan yang ketiga estimator laba ekonomik. Perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomik. Yang pertama, pada sudut pandang pemaknaan, untuk laba akuntansi yaitu perekayasaan akuntansi, penyusunan standar, atau penyusunan statement keuangan. Untuk sudut pandang pemaknaan laba ekonomik yaitu pemegang saham. Yang kedua, dasar pengukuran. Untuk laba akuntansi yaitu cost historis, dan pada laba ekonomik yaitu cost kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Yang ketiga, pengertian ekonomik menurut laba akuntansi yaitu kelayakan ekonomik jangka panjang, sedangkan menurut laba ekonomik yaitu penilaian ekonomik jangka pendek. Lalu yang keempat ada makna depresiasi menurut laba akuntansi yaitu alokasi kas, dan pada laba ekonomik yaitu penurunan nilai ekonomik. Selanjutnya ada unit pengukur. Pada laba akuntansi adalah rupiah nominal dan pada laba ekonomik adalah daya beli. Lalu ada dasar sasaran pengukuran atau sifat laba. Pada laba akuntansi adalah laba uang atau nominal, sedangkan pada ekonomik itu laba real. Lalu ada konsep dasar yang melandasi. Pada laba akuntansi yaitu kontinuitas usaha, asas
akrual. Lalu pada laba ekonomik yaitu likuidasi dan nilai tunai. Selanjutnya fungsi aset yang untuk laba akuntansi yaitu sisa potensi jasa, dan laba ekonomik simpanan atau sediaan nilai. Makna laba. Laba secara konseptual memiliki karakteristik umum, yaitu yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Dan yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Lalu ada laba dan kapital. Kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu, sementara laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu, dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Selanjutnya ada konsep pemertahanan kapital. Konsep ini mempunyai arti penting dan konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi produktif dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusikan tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomi. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar pemikiran untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Dan yang terakhir keenam, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba, sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomik. Konsep laba dalam sintetik, pendekatan transaksi. Laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. 2. Pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Lalu yang ketiga, ada pendekatan pemertahanan laba. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi, dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Pengukuran dan penilaian kapital. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah yang pertama, jenis kapital. Jenis kapital dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kapital finansial. Klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Yang kedua, kapital fisis. Sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Skala pengukuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala nominal. Satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomik. Yang kedua, skala daya beli. Skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, rupiah nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Dasar atribut atau pengukuran. 1. Konsistoris. Konsistoris merupakan jumlah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua, kos sekarang. Harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Ada 3 jenis faktor penentu nilai kapital, jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan
atau basis penilaian kapital antara lain. 1. Kapitalisasi aliran kas harapan. 2. Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. 3. Setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga masukan sekarang. 6. Pemertahanan daya beli konstan. Selanjutnya adalah konsep laba dalam tataran pragmatik. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakaian informasi akuntansi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyata digunakan. Dalam konsep laba tataran pragmatik ada 10 konsep. 1. Prediktor aliran kas ke investor. 2. Laba dan harga saham. 3. Perkontrakan efisien. 4. Pengendalian manajemen. 5. Teori pasar efisien. 6. Bentuk efisiensi pasar. 7. Laba berbagai sinyal. 8. Pengujian kandungan informasi laba. 9. Pengujian asosiasi. 10. Pengujian peristiwa. Selanjutnya adalah laba dalam teori entitas. 1. Entitas usaha bersama. 2. Entitas usaha atau bisnis. 3. Entitas investor. 4. Entitas pemilik. 5. Entitas pemilik residual. 6. Entitas pengendali. 7. Entitas dana. Terakhir adalah penyajian laba. Penyajian laba berdasarkan masalah konseptual adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos operasi dalam arti luas dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas melupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.